Akhirnya guys, soal kisi-kisi SKB keperawatan sudah ada. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ini oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini kemarin pada tanggal 4 November 2024 guys. Itu terkait dengan soal seleksi kompetisi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Oke, dan ini dia untuk kisi-kisi perawatnya guys. Ada di nomor 375 dan 376. Di sana tentang kisi-kisi perawat ahli pertama dan perawat terampil. Oke, langsung kita bahas ya. Kita bahas dari perawat ahli pertama dulu. Di sana kisi-kisinya pertama itu ada kemampuan umum sama kemampuan khusus ya guys. Sebenarnya kisi-kisi perawat ahli pertama dan perawat terampil itu tidak jauh beda ya. Coba kita lihat dari kemampuan umumnya. Kalau yang ahli pertama di sana ada etik, praktik keperawatan berdasarkan etik, praktik keperawatan berdasarkan legal, praktik keperawatan berdasarkan peka budaya, dan area praktik keperawatan profesional. Yang di perawat terampil itu juga sama guys untuk poin 1-4. Kisi-kisinya yang di kemampuan umum itu cuma dijadikan satu aja ya guys. Di sana poin satunya yang perawat terampil praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Yang keduanya area praktik keperawatan profesional. Itu kan sama dengan praktik ahli pertama di poin 1-4. Dan untuk ahli pertama itu ada ketambahan ya di kemampuan umumnya. Itu ada area kepemimpinan dan manajemen, area pendidikan dan penelitian, yang ketujuh area pengembangan kualitas personal dan profesional. Oke, itu untuk ahli pertama. Untuk kemampuan khususnya, di sana ada asuhan keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan maternitas, asuhan keperawatan anak, asuhan keperawatan jiwa, dan asuhan keperawatan komunitas. Ini untuk perawat ahli pertama. Untuk perawat terampil tidak jauh beda juga. Di sana ada pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat, asuhan keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan maternitas, asuhan keperawatan anak, asuhan keperawatan jiwa, dan asuhan keperawatan komunitas. Cuma yang perawat terampil itu ketambahan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat ya guys. Oke, sekarang coba kita bahas apa saja sih yang dimaksud dengan kisi-kisi ini satu persatu ya. Yang pertama dari kemampuan umum dulu ya, berdasarkan etik, praktik keperawatan berdasarkan etik. Ini berarti 8 kode etik dari keperawatan itu guys. Contohnya autonomi, beneficient, non-maleficent, veracity, fidelity, akuntabilitas, confidentiality. Ya itu, cukup pas sudah. Apa lagi? 8 ya, 8 etik itu sudah. Kemudian yang praktik keperawatan berdasarkan legal. Nah, ini berarti berhubungan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 guys. Kalau praktik keperawatan berdasarkan legal. Yang ketiga, praktik keperawatan berdasarkan peka budaya. Nah, ini tentang melakukan praktik atau implementasinya yang berhubungan dengan tradisi dan norma. Kemudian ada area praktik keperawatan profesional. Nah, ini kita harus tahu SOP. SOP itu berarti terkait SOP keperawatan guys. Dan juga ASKEP. SOP dan juga ASKEP. Dan yang kelima ada area kepemimpinan dan manajemen. Nah, ini berarti tentang manajemen keperawatan. Ya mudah, keperawatan manajemen itu guys. Kemudian ada area pendidikan dan penelitian ya di sana. Itu tentang pengembangan diri. Dan yang terakhir itu ada area pengembangan kualitas personal dan profesional. Ini berkaitan tentang STR dan SIP ya guys, yang ada hubungannya dengan undang-undang. Seperti itu. Itu untuk kemampuan umumnya. Untuk kemampuan khusus, ini teman-teman insya Allah sudah paham semua ya, sudah mengerti semua. Itu ada asuhan keperawatan medikal bedah dan lain-lain. Itu pasti sudah tahu ya. Itu kemampuan khusus perawat yang sudah biasa kita makan sehari-hari. Yang perawat terampil itu ada poin pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu tentang gimana profesi kita yang bermanfaat untuk pemberdayaan dan pengabdian di masyarakat. Nah, itu cuma poin tambahannya di perawat terampil ya guys. Oke, sekarang kita coba latihan soal berdasarkan kisi-kisi ini ya guys. Sedikit saja.
Oke, langsung saja. Ini dia soal pertama. Seorang laki-laki usia 43 tahun datang ke puskesmas mengeluh mual dan muntah, pusing dan lemas. Dokter menyarankan terapi ondansetron 4 mg. Sediaan yang ada di farmasi 8 mg per 4 mili. Berapakah jumlah obat yang harus diinjeksi perawat pada pasien? Soal pertama tentang dosis obat nih guys. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya itu dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali pengencer ya guys. Di sana sediaan yang ada di farmasi itu 8 mg per 4 mili. Itu maksudnya gimana sih? Jadi miligram dan mili itu beda ya guys. Untuk 8 mg itu dosis yang ada pada obat itu. Pada satu ampul itu. Berarti 8 mg dosisnya. Sedangkan 4 mili itu cairan atau pengencer yang ada di ampul itu. Berarti cairannya itu ada 4 mg. 4 mili. Contohnya ini ya guys. Nah, ini. Tertera kan di sana ada 8 mg per 4 mili di ondansetron. Berarti kalau kita masukkan rumus, langsung ya. Dosis yang diminta dokter di sana dosisnya 4 ya. Berarti 4 dibagi dosis sediaan. Dosis sediaan berapa tadi? Yang 8 ya. Berarti 4 dibagi 8 mg. 8 mg itu dosis sediaan dikali pengencer. Pengencernya itu berarti 4 mili itu guys. Ini kalau contoh soalnya seperti yang di soal ini ya guys. Seperti itu berarti tinggal di jumlah itu sudah di total. Berarti 4 dibagi 8 dikali 4 mili. Itu dicoret ya guys. Tinggal 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A, 2 cc guys. Seperti itu, mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut soal kedua. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat di RSJ karena tidak mau bicara, murung dan terbiasa duduk di pojok kamar sendirian. Saat perawat melakukan wawancara, emosi pasien berubah-ubah. Saat menjelaskan penderitaannya, pasien bercerita sambil tertawa. Apakah apek yang dialami pasien pada kasus tersebut? Oke, apa jawaban kalian nih guys? Iya, benar sekali jawabannya yang E, tidak sesuai. Ini dia ya, macam-macam apek perawatan itu ada datar, tumpul, labil, dan tidak sesuai. Di sana kalau datar tidak ada perubahan roman muka pada saat ada stimulasi yang menyenangkan atau menyedihkan. Berarti datar ya. Kalau tumpul hanya bereaksi bila ada stimulasi emosi yang kuat. Kalau labil emosi yang cepat berubah-ubah. Kalau tidak sesuai, emosi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan stimulus yang ada. Yaitu di sana kan pasiennya sedang menceritakan penderitaannya. Tapi pasiennya malah berbicara sambil tertawa. Itu kata kuncinya ya. Berarti dia apeknya itu tidak sesuai seperti itu. Jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut soal ketiga. Seorang laki-laki 47 tahun dirawat di RS dengan CHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak, edema pada tungkai bawah, dan nyeri. Pasien akan dilakukan pemasangan kateter. Saat ini, perawat menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Oke, ini tentang etik keperawatan guys. Jadi, apa ini prinsip etik yang dilakukan oleh perawat, yang diterapkan oleh perawat? Jadi perawatnya sedang menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien. Iya, benar sekali. Jawabannya yang D, autonomi ya guys. Hak-hak pasien, tentang hak-hak pasien. Karena perawat dengan menjelaskan tujuan, prosedur, dan lain-lain, serta menanyakan persetujuan, itu berarti dia sedang menghargai hak-hak pasien. Menghargai haknya untuk dilakukan tindakan itu atau tidak. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D ya guys. Untuk opsi jawaban yang lain itu masih kurang sesuai ya, non malefisien. Tidak merugikan ya. Nah, itu kan kurang sesuai dengan konteks soalnya. Veracity, berkata jujur, confidentiality, menjaga kerahasiaan, dan justice, adil. Itu juga kurang sesuai dengan konteks soalnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal keempat. Seorang perempuan 57 tahun dirawat di RS dengan CKD. Hasil pengkajian, pasien mengeluh badan lemah, bengkak di kaki dan tangan, sesak nafas, tekanan darah 150/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi nadi 90 kali per menit,
frekuensi nafas 28 kali per menit, ortopneu, edema ekstremitas, ureum 150 milimol per liter, kreatinin 7,8 milimol per liter. Apakah data yang tepat untuk melengkapi pengkajian? Oke, apa nih guys jawabannya? Jadi di sini pasiennya CKD. Pengkajian yang ada itu bengkak di kaki dan tangan, sesak nafas, tekanan darah 150, suhunya 37, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafasnya 28 kali per menit, ortopneu, edema ekstremitas, ureum 150 milimol per liter, kreatinin 7,8 milimol per liter. Berarti apa nih guys? Pengkajian yang tepat pada kasus ini. Ya, jawabannya yang A guys, peningkatan tekanan vena jugularis. Karena di sana kan pasiennya mengalami hipervolemia ya, kelebihan cairan. Nah, karena peningkatan volume cairan darah pada jantung itu guys, tentu jantungnya itu memompa volume darah yang besar atau tinggi. Sehingga itu yang meningkatkan tingginya JVP. JVP-nya jugularis venous pressure atau tekanan vena jugularisnya itu meningkat, seperti itu ya guys. Untuk opsi jawaban yang lain itu kurang sesuai ya guys, karena turgor kulit menurun, volume urin menurun, tekanan nadi menurun, itu ciri-ciri dari hipovolemia ya, hipovolemia. Sedangkan di sini pasiennya hipervolemia, seperti itu. Peningkatan suhu tubuh itu juga kurang sesuai. Seperti itu, oke? Next, the last question. Seorang ibu usia 29 tahun G2P1A0 usia kehamilan 35 minggu datang ke poli kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan TD 110/70 mmHg, heart rate 88 kali per menit, RR 19 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Leopold ditemukan massa luna, kurang bundar dan kurang melenting di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Kepala sudah masuk PAP. Selanjutnya perawat akan melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi perawat akan melakukan pemeriksaan DJJ tersebut? Oke, di mana nih kita melakukan DJJ? Mudah ini ya guys. Kita itu kan melakukan DJJ-nya di bagian punggung ya, punggung yang lurus dengan dada. Di sana, sedangkan posisi bayinya itu, bagian kiri ibu itu ada bagian-bagian kecil. Berarti itu jari-jarinya ya guys. Kiri itu jari-jarinya. Berarti punggungnya di kanannya. Dan kepala masuk PAP. Berarti kepalanya sudah di bawah. Jadi posisi yang tepat untuk melakukan DJJ itu kuadran kanan bawah. Itu punggung yang lurus dengan jantungnya itu. Seperti itu ya guys, simple mudah. Oke, alhamdulillah guys, itu jadi soal terakhir kita di latihan SKB perawat kali ini guys. Tetap semangat belajar ya, kisi-kisinya sudah keluar itu kan. Tambah semangat belajarnya dong. Dan jangan lupa berdoa, semoga bermanfaat dan bisa lulus tes kali ini ya guys. Oke, see you. Bye.